Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Ya, asal Anda tahu. Kita, manusia, hewan, batu, air, emas, hidrogen, oksigen, besi, uranium, bumi, bulan, matahari, galaksi, nebula, lubang hitam, dan segala hal atau materi tampak yang dapat kita lihat, sentuh, dan amati di alam semesta ini merupakan materi baryon. Ya, apa itu materi baryon? Dalam fisika partikel, baryon adalah sebutan untuk struktur subatomik atau partikel komposit. Karena seluruh unsur di alam semesta ini tersusun dari ikatan atom-atom, di mana setiap atom terdapat penyusun dasar lain yang lebih fundamental, seperti halnya partikel komposit atau partikel dasar. Ya, baryon adalah skala partikel yang tersusun dari 3 kuark, seperti halnya proton dan neutron. Proton dan neutron merupakan penyusun utama atom di alam semesta ini. Proton dan neutron juga disebut sebagai baryon karena mereka tersusun dari 3 kuark. Baryon merupakan keluarga dari hadron. Selain hadron, meson juga bagian dari baryon. Jadi keluarga hadron tersusun dari baryon yang terdiri dari proton dan neutron, dan kemudian meson yang terdiri dari pion dan kaon. Ya, mungkin hal ini sedikit ribet, tapi dalam konten sebelumnya, sebenarnya Profesor Kardus telah mengulas pengelompokan keluarga partikel dalam model standar fisika partikel. Dan intinya, seluruh materi yang terdiri dari inti atom, yakni proton dan neutron yang di dalamnya terdapat kuark, disebut materi baryon atau materi baryonik. Tapi yang akan Profesor Kardus bahas kali ini bukan tentang asal-usul terbentuknya materi baryon di alam semesta ini, tapi tentang fakta baryogenesis anomali atau asimetri baryon, yakni ketidaksesuaian bukti fisik materi-materi yang terbentuk di alam semesta ini dengan saudaranya, yakni antimateri. Dan untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman tonton videonya, dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, dalam teori kosmologi fisik, asimetri baryon atau asimetri materi adalah suatu masalah ketidakcocokan, ketidakseimbangan, atau ketidaksimetrisan jumlah materi dengan antimateri yang terbentuk di alam semesta ini. Ya, antimateri. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus sering mengulas fakta dan segala sesuatu tentang antimateri atau antipartikel. Silahkan teman-teman cek di playlist Profesor Kardus tentang antimateri. Ya, tahukah Anda, dalam Big Bang kosmologi, materi atau partikel-partikel awal diketahui muncul sekitar 18.000 hingga 370.000 tahun setelah waktu Planck atau era Planck atau detik pertama ledakan singularitas Big Bang. Era ini disebut dengan era rekombinasi. Ya, asal Anda tahu, sebelum era ini alam semesta telah mengalami beberapa fase era, seperti zaman Planck, zaman inflasi, zaman quark, zaman hadron, zaman pemisahan neutrino, zaman lepton, zaman foton, hingga era rekombinasi, di mana partikel-partikel awal muncul dan mulai saling mengikat satu sama lain, seperti elektron, proton, dan neutron. Kemunculan partikel-partikel awal dihipotesakan terjadi di era ini. Tak hanya itu, di era ini pula peristiwa baryogenesis dihipotesakan dimulai, di mana pada periode itu pula juga terjadi peristiwa matter-antimatter annihilation atau pemusnahan materi dan antimateri. Disebutkan pada era itu ketika sebuah partikel terlahir atau muncul, pasti disertai oleh kembarannya, yakni antipartikel. Antipartikel merupakan kebalikan dari partikel. Contoh proton. Diketahui setiap proton yang terlahir di alam semesta ini pasti disertai dengan antiproton. Antiproton memiliki massa yang sama dengan proton, cuma muatannya yang berbeda. Begitu pula dengan neutron dan elektron. Dalam teori baryogenesis, setiap partikel yang lahir pasti akan disertai dengan antipartikel. Tapi yang jadi masalah, diketahui sifat dari antipartikel super sangat reaktif jika bertemu dengan materi atau partikel kembarannya, yang artinya antipartikel akan saling menghancurkan jika bertemu dengan saudara partikelnya. Penghancuran partikel dan antipartikel inilah yang nantinya akan menghasilkan energi yang memenuhi alam semesta ini, dan juga emisi radiasi seperti foton
gamma, dan neutrino yang ada di alam semesta ini. Ya, disinilah masalah utamanya. Jika partikel akan saling menghancurkan saat bertemu dengan antipartikel, logikanya saat mereka berdua terbentuk, harusnya mereka berdua sudah sama-sama hancur, yang nantinya hanya akan menghasilkan energi dan emisi foton atau cahaya. Tapi faktanya saat ini materi tampak di alam semesta masih ada dan dapat kita lihat. Dan sebaliknya, saudaranya yakni antimateri sama sekali tidak dapat kita ketahui keberadaannya. Ya, ini tentunya anomali atau sebuah paradoks yang hingga kini masih membuat bingung para ilmuwan fisika partikel, mekanika kuantum, dan relativitas khusus. Ya, mungkin di antara teman-teman juga ada yang menganggap, mungkin antimatter sebenarnya tidak ada, atau ini hanya karya imajinatif para filsuf fisika saja. Jika Anda berpikir demikian, faktanya CERN dan lembaga penelitian fisika partikel di dunia ini diketahui telah rutin memproduksi antipartikel meski dalam jumlah yang sangat sedikit. Diketahui banyak juga bukti-bukti alamiah lain yang membenarkan adanya fenomena pembentukan antipartikel dan antimateri di alam semesta ini. Seperti ketika pada tahun 2010, teleskop luar angkasa Gamma Fermi diketahui berhasil merekam 500 kilatan sinar gamma terestrial yang terbentuk dari penghancuran positron dan elektron di atmosfer bumi ketika sinar kosmik membombardir atmosfer bumi. Dalam relativitas khusus tentunya melalui persamaan E sama dengan mc kuadrat. Untuk c kuadrat yang merupakan faktor konversi kita buang dulu, di mana yang tersisa hanyalah E sama dengan m, yakni kesetaraan materi dan massa. Ya, melalui persamaan ini sebenarnya kita dapat mengubah bentuk dua entitas tersebut, di mana energi dapat kita bentuk menjadi massa, dan sebaliknya massa juga bisa kita bentuk menjadi energi. Ya, ketika materi dan antimateri saling menghancurkan, diketahui penghancuran keduanya akan menghasilkan energi. Di sini kita bisa lihat ketika dua massa dari materi dan antimateri saling menghancurkan, produk yang dihasilkan adalah energi murni. Hal serupa juga pernah terjadi ketika era rekomendasi beberapa detik setelah ledakan Big Bang. Diketahui pada saat itu, di mana alam semesta hanya terdiri dari energi. Saat itu tak ada atom dan materi atau partikel. Asal Anda tahu, materi-materi dan partikel faktanya merupakan bentuk energi yang terkonversi. Diketahui saat Big Bang terbentuk dan berekspansi untuk pertama kali, mayoritas entitas penyusunnya adalah energi, sama sekali tak ada materi. Tapi seiring waktu, alam semesta pun akhirnya mendingin, di mana energi-energi yang menyertainya kemudian terkonversi dan berubah wujud menjadi berbagai bentuk materi dan juga antimateri. Dalam teori pemusnahan, diketahui materi dan antimateri akan saling menghancurkan ketika pertama kali bertemu, yang akan menciptakan bentuk energi baru dan berbagai partikel seperti foton dan sinar gamma. Diketahui proses tersebut akan terus berulang. Hal ini yang disebut dengan kuali penciptaan, di mana ketika materi dan antimateri saling menghancurkan dan melahirkan energi, energi-energi yang dilahirkan akan melahirkan materi dan antimateri baru, dan begitu seterusnya. Proses ini juga merupakan bagian dari entropi alam semesta, di mana energi akan selalu mengalir ke keadaan ke energi terendahnya. Ya, hingga saat ini teori bariogenesis masih sangat sulit untuk dikuak. Banyak hipotesa-hipotesa yang lahir untuk menjelaskan bagaimana alam semesta kita bisa tidak seimbang. Misteri hilangnya antimateri adalah pertanyaan besar bagi fisika modern. Dan gagasan yang paling umum saat ini adalah jumlah materi yang terbentuk sedikit lebih banyak daripada antimaternya. Dan seandainya setiap pikodetik antimater yang terbentuk di alam semesta ini berjumlah 1 juta, harusnya materi yang muncul wajib berjumlah 1.000.001. Nilai 1 di sini merupakan sisa materi yang selamat dari proses penghancuran materi dan antimateri tersebut, di mana akhirnya materi tersebut menjadi materi yang kita lihat saat ini. Ya, dan demikian informasi singkat dari Profesor Kardus tentang bariogenesis atau asimetri barionik. Profesor Kardus dari Fermilab mengabarkan